Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Ikhwah fillah, saudara-saudari sekalian yang mengikuti kajian berseri pembacaan kisah sahih para nabi yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan oleh Maktabah Imam Asy-Syafi'i. Kita sampai kepada halaman 42. Kita lanjutkan pembacaannya di kajian yang ke-6. Dan di dalam kitab Sahihain As-Sahihain disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja syai'in fi dil'i a'lahu fa in dhahabta taqimuhu kasratahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira." Ini nasihat yang agung untuk para suami, ya, seorang laki-laki tentang pasangannya, yaitu istri-istrinya. Sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita, karena sungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, ya, paling bengkok sini. Jika engkau berusaha meluruskannya dengan keras, dengan paksa, berarti engkau telah mematahkannya, ya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan senantiasa bengkok. Kalau didiamin, bengkok terus. Maka sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3331 dan Muslim nomor 1468. Jadi nasihat yang agung, ya, tentang wanita, ya, agar kita berbuat baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas, yang paling bengkok, sehingga kita harus tarik ulur, istilahnya bisa menempatkan waktu, kesempatan, ya, dan kiat, siasat, begitu, mengolah kata, mengolah perasaan. Wallahu a'lam. 7. Pohon yang tidak boleh didekati Nabi Adam dan Hawa. Kita sampai bagian 7 mengenai Nabi Adam, yaitu pohon yang tidak boleh didekati Nabi Adam dan Hawa. Dalam hal ini para ahli tafsir masih berbeda pendapat mengenai firman Allah, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Dalam suratul Baqarah surat ayat 2 ayat 35. Perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu tajam dan masih saling berdekatan. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri yang menyamarkan penyebutannya. Seandainya penyebutan nama pohon itu terdapat manfaat bagi kita, pasti Dia, Allah, akan menyebutkannya pada kita, sebagaimana hal-hal lain yang disamarkan di dalam Al-Quran. Ya, ini ada catatan kaki. Yang demikian ini merupakan hal yang masih murni dari ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang ahli tafsir berusaha mencari penentuan hal-hal yang bersifat mubaham, samar, yang ada dalam Al-Quran, selama tidak ada nas yang sharih yang kuat dari Rasulullah SAW. Karena hal itu termasuk hal gaib yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Oleh karena itu, perhatikanlah, ya, jadi tidak perlu takalluf, ya, menggali-gali nama pohon itu apa.
Kalau Allah tidak terangkan ya sudah, Rasulullah tidak terangkan ya sudah, kita diam sampai situ. Sampai memang ada dalil menjelaskan nama pohon tersebut. 8. Hakikat surga yang pernah ditempati Nabi Adam dan Hawa. Ya. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama itu terletak pada pertanyaan, apakah surga itu ada di langit atau di bumi? Dan itulah perbedaan pendapat yang perlu kita hindari dan keluar darinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa surga itu berada di langit, dan itulah surga al-ma'wa. Yang demikian itu didasarkan pada lahirnya ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 35. Dalam hal ini bahwa lam ta'rif, alif dan lam pada kata al-jannah bukanlah untuk menunjukkan keumuman semua surga, dan bukan pula untuk menunjukkan pengertiannya secara lafaz. Akan tetapi lam ta'rif pada lafaz al-jannah dalam ayat di atas menunjukkan kepada pengertian secara akal dan pemahaman, yaitu tempat tinggal di dalam surga al-ma'wa. Seperti ucapan Musa kepada Adam, apa yang menjadikan kami dan dirimu sendiri keluar dari surga ini? Sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut. Sementara itu Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, kita lihat catatan 7 hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya nomor 195, dari Abu Hurairah dan Huzaifah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya jama'allahu nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam fayaquluna ya abana istaftih lanal jannah fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Allah mengumpulkan umat manusia. Lalu orang-orang mukmin bangun ketika surga mendekati mereka. Kemudian mereka mendatangi Adam dan mengatakan, wahai Bapak kami, bukakanlah pintu surga bagi kami. Adam menjawab, kalian tidak dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan Bapak kalian, yaitu Adam. Ya, jadi surga yang di sini sama. Ya, lalu dia menyebutkan hadis lengkapnya. Dalam hadis tersebut di atas terdapat dalil yang kuat dan jelas yang menunjukkan bahwa ia adalah surga al-ma'wa, surga yang kita akan tuju insyaallah ta'ala. Begitu. Itu yang disimpulkan. 9. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Firman Allah Azza wa Jalla, fa'azallahu masyaitanu anha, lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 36, yaitu dari surga. Faharajahuma mimma kana fi, dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu surga. Al-Baqarah ayat 36. Yaitu dari kenikmatan, kesejukan, kebahagiaan menuju ke tempat yang penuh kejenuhan, keletihan dan hal-hal yang membosankan, dan itu diakibatkan oleh godaan syaitan kepada mereka. Sebagaimana yang difirmankan Allah, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini
agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Surat Al-A'raf surat ayat 20. Syaitan itu mengatakan, Allah tidak melarangmu berdua memakan buah pohon ini, melainkan agar tidak menjadi malaikat dan tidak pula menempati surga ini untuk selamanya. Dengan pengertian, seandainya kamu berdua memakan buah pohon itu, niscaya akan menjadi malaikat serta kekal di dalam surga. Wa qasamahuma, dan ia syaitan bersumpah kepada keduanya. Ya, ini kebohongan syaitan. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 21. Yakni berani bersumpah kepada keduanya dalam hal tersebut. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 21. Sebagaimana yang difirmankan dalam ayat lain. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Lalu syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Toha, ya, surat 20 ayat 120. Artinya, maukah engkau aku tunjukkan sebatang pohon yang jika engkau memakannya, maka engkau akan mendapat keabadian pada kenikmatan yang telah engkau rasakan, dan engkau pun akan terus memegang kerajaannya yang tidak akan pernah hancur dan binasa. Hal tersebut jelas merupakan tipu daya syaitan yang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Jadi perlu diingat, ya, syaitan selalu membisik-bisiki kita dengan sesuatu yang kekal, yang nikmat, tetapi di akhir itu adalah penyesalan belaka. Yang dimaksud dengan pohon khuldi dalam firman Allah, syajaratil khuldi, pohon keabadian atau khuldi, Toha 20 ayat 120, yaitu yang jika dimakan akan menjadikan kekal. Dan pohon ini pula yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna fil jannati la syajarata yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sungguhnya di surga terdapat sebatang pohon. Jika seorang berjalan dengan berkendaraan di bawah naungannya selama 100 tahun, tidak juga terlepas dari naungan pohon tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3252 dan Muslim 2826. Firman Allah Ta'ala, fadallahuma bighurur falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Dia syaitan memujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Surat Al-A'raf ayat 22, surat 7 ayat 22. Tadi hadis ya begitu mengagumkan, ya. Ya begitu, kalau gambaran hadis ini, ya, sungguhnya di surga terdapat sebatang pohon yang jika seorang berjalan dengan berkendaraan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak juga terlepas dari naungan pohon tersebut. Artinya besar sekali, ya. Berkendaraan lagi 100 tahun lagi, berjalan aja tanpa stop masih di naungi pohon tersebut. Allahu Akbar. Ya, firman Allah tadi dalam surat Al-A'raf 22, dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ini kerjaan syaitan ini. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Aslinya kita ini berpakaian di jannah. Allah kasih Adam pakaian surga, Hawa ibu kita juga begitu. Tapi karena kesalahan mereka dilucuti itu semua.
maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Sebagaimana yang dia firmankan di dalam surat Thaha, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu fagawa. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Robnya, dan sesatlah dia. Toha, ya, surat 20 ayat 21. Ya, Adam itu pemimpin, ya. Maka yang disebut Adam di sini, padahal yang bermaksiat Adam dan Hawa. Ya, Allah menyebutkan di sini, masya Allah. Semoga ada tafsir yang menjelaskan kenapa di sini Allah menyebutkan Adam saja. Ya, karena pemimpin, ya. Gitu. Kadang-kadang ya disebutkan ya Adam, maksudnya Hawa juga. Ya, begitu. 10 Hawa dan pohon khuldi. Nah, ini penjelasan tentang Hawa. Hawa memakan buah pohon itu lebih dahulu lagi, sebelum Adam alaihissalam. Dan dia pula yang mendesak Adam agar memakannya. Wallahu a'lam. Itu masih wallahu a'lam. Kepada pengertian itu pula diarahkan hadis di bawah ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, laula banu Israila lam yahnazil lahm walaula Hawwa'u lam tahunna unsa zaujaha. Kalau bukan karena Bani Israel, maka tidak akan ada daging yang rusak. Dan kalau bukan karena Hawa, niscaya tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lihat di sini catatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3330 dan 3399. Dan Muslim nomor 1470. Ya, dapat saya katakan pengkhianatan Hawa kepada Adam berupa godaannya terhadap Adam untuk memakan pohon khuldi, dan tidak mempunyai pengertian selain itu. Demikian disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, buku 6 368. Pakaian Adam dan Hawa, ya, setelah makan buah khuldi, ya, di sini disebut buah khuldi, artinya buah yang tidak tahu namanya, itu bukan namanya, tapi dijadikan nama, padahal artinya buah kekekalan. Pakaian Nabi Adam dan Hawa. Di dalam di dalam Taurat yang berada di tangan Ahlul Kitab disebutkan bahwa yang menunjukkan kepada Hawa untuk memakan pohon itu adalah seekor ular yang mempunyai bentuk paling bagus dan besar, sehingga Hawa pun memakannya karena menuruti ucapan ular itu, dan dia menyuruh Adam alaihissalam untuk memakannya. Dalam hal ini sama sekali tidak disebutkan nama iblis. Pada saat itu pula kedua mata mereka terbuka dan melihat diri mereka dalam keadaan telanjang. Hingga akhirnya mereka menemukan daun-daun tin di dalam surga itu, keduanya dalam keadaan telanjang. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wahab bin Munabih. Pakaian keduanya adalah nur yang menutupi kemaluan mereka berdua. Apa yang disebutkan di dalam Taurat di atas merupakan suatu kesalahan, dan bahkan telah diselewengkan oleh Ahlul Kitab, dan salah dalam mengartikan karena mentransfer suatu kata dari bahasa lain. Itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, apalagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab secara baik serta tidak menguasai ilmu untuk memahami kandungan kitab suci tersebut. Oleh karena itu, dalam menafsirkan hal tersebut telah terjadi kesalahan yang cukup banyak, baik dalam hal lafaz maupun makna. Ya. Ini tadi lanjutan dalam demikian yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, ada catatan kaki bahwa Syekh kita Al-Alamah Abul Ashbal Ahmad Syakir dalam kitab Musnad 8019 mengatakan, perlu saya tambahkan bahwasanya di sana tidak ada orang lain selain Adam hingga
memungkinkan terjadinya pengkhianatan dalam bentuk melakukan berbagai hal yang keji. Dapat saya katakan yang demikian itu merupakan ungkapan yang bagus dan bimbingan yang sangat menakjubkan. Tidaklah istri seorang nabi berzina, sedang Adam adalah seorang nabi yang bisa berbicara. Ya, artinya pengkhianatannya itu membujuk makanan saja, memakan buah khuldi. Kalau ini tadi mengenai masalah ular yang mengajak Hawa untuk makan. Ini dijelaskan, ada catatan kaki. Ini adalah kaidah ilmiah tunggal yang harus dipelajari dan dipahami oleh penerjemah, khususnya mereka yang menerjemahkan buku-buku ilmiah syariah. Cukup banyak saya lihat terjemahan mereka didasarkan pada ketidaktahuan dan bahkan cenderung sia-sia karena mereka tidak mengetahui bahasa Arab seperti yang dimaksudkan oleh penulisnya. Demikian juga ilmu syariat mereka yang kurang memadai kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah, tapi hanya sedikit sekali jumlah mereka. Ini tentang kesalahan ahli kitab, ya, menukil-nukil, terjemahkan, ya, padahal bahasa Arab tidak kuat. Ya, begitu. Al-Quranul Azim telah menunjukkan bahwa pada diri keduanya Adam Hawa tertempel pakaian, yaitu melalui ayat berikut ini. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya dia syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Quran Surat Al-A'raf Surat 7 ayat 27. Hal itu tidak menolak pembicaraan wallahu a'lam. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna abakum Adamu kana kan nakhlatis sahuqa sittina dhira'an kathiris sya'ri mawaril aurah falamma sabal khati'atu fil jannati badat lahu saw'atuhu wa kharaja minal jannah falukiyatahu syajarah faghazat binasiyatih fanadahu rabbuh afiraran minni ya Adam qala bal haya'u minka wallahi ya rabbi mimma ji'ta bih. Sungguhnya bapak kalian Adam seperti pohon kurma yang tinggi, ini tingginya ya, dengan panjang 60 hasta, berambut sangat lebat yang menutup aurat. Setelah melakukan kesalahan di surga, maka tampaklah auratnya. Kemudian dia keluar dari surga. Lalu ia ditemui sebatang pohon, seraya memegang ubun-ubunnya. Maka Rabb-nya pun berseru, apakah engkau melarikan diri dariku, hai Adam? Adam menjawab, tidak, tetapi karena aku malu darimu. Ya Rabbku, dari apa yang engkau bawa? Ya Rabbku, dari apa yang engkau bawa? Gitu. Ini sebelumnya kita lanjutkan sedikit masalah tentang ahli kitab menafsirkan atau menceritakan tentang ular dan lain-lain. Abdul Wahab Al-Ajali menentang Ibad bin Al-Awwam di mana dia meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Arubah dengan sanad mauquf. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 131, Abu Naim di dalam kitab Al-Hilyah dan Al-Hakim 2543 dan lain-lain. Tapi Ibad bin Al-Awwam ini sebagai seorang yang muttaribul hadis dari Sa'id bin Abu Arubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Lihat kembali buku Hadis Siri halaman 412. Namun hadis ini juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rabi yang dia seorang yang saduk dari Al Hasan dengan status mauquf. Diriwayatkan oleh
Ibnu Sa'ad secara keseluruhan dengan jalan seperti itu, maka hadis tersebut dikategorikan dhaif. Tapi yang punya jalan lain yang akan disebutkan oleh Ibnu Katsir setelah rahimahullah setelah ini berlangsung, dengan keseluruhannya hadis tersebut insya Allah akan terangkat menjadi hasan. Ini masih tadi bicara masalah tentang berita, ya, tentang berita yang dari Taurat tentang digodanya Hawa melalui ular, ya. Rupanya hadisnya itu dhaif tapi bisa menjadi hasan, wallahu a'lam. Kalau tadi hadis yang terakhir yaitu tentang keadaan Nabi Adam yang dilucuti tingginya 60 hasta dan lain-lain, itu hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, Al-Hakim ya 2262, Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq melalui jalan Abdul Wahab bin Atha Al-Khafaf Al-Ajali dan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al-Hasan dari Utai dan Ubay. Saya katakan para rijal hadis ini thiqah. Ya, ini saya di sini sebut yang ini adalah pentahqiq, yaitu Syekh Salim Al-Aid Al-Hilali. Para rijal hadis ini thiqah, tapi Qatadah dan Al-Hasan Basri mudallis dan keduanya meriwayatkan dengan lafaz an. Sedangkan Ibnu Abi Arubah rusak hafalannya pada akhir usia, tapi Abdul Wahab meriwayatkan hadis ini darinya sebelum rusak hafalannya. Ya, begitu. Itu hadis tentang tingginya Nabi Adam 60 hasta dan lain-lain. Penyesalan Nabi Adam dan Hawa serta permohonan ampunan mereka berdua, ya. Setelah nyesal, setelah salah, mereka bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Suratul A'raf surat 7 ayat 22-23. Inilah sifat seorang beriman. Jika dia salah, dia bangkit, dia taubat, dia bangkit, dia beribadah lagi, ya. Begitu. Dan Adam dan Hawa memberi contoh yang terbaik. Beda dengan iblis la'natullah, sampai sekarang la'natullah, sampai nanti la'natullah, sampai masuk neraka nanti la'natullah. Kalau Adam, ya, alaihissalam, begitu, ya, bapak ibu kita, ya, Allah telah terima taubatnya, dan nanti bersama nabi-nabi lain di jannahnya, gitu. Ini merupakan pengakuan dan upaya untuk kembali kepadanya, pada Allah, merendahkan diri dan merasa hina di hadapannya, serta menampakkan kebutuhan diri kepadanya pada saat kritis. Begitulah bapak kita mencontohkan, ya, agar kita, ya, jangan sombong di muka bumi ini, dan jangan putus asa, terus, ya, bertaubat, walaupun mungkin berbuat dosa lagi, taubat lagi, ya, terus memohon pada Allah husnul khatimah, ya, penutupan yang baik, yaitu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, husnul khatimah. Dan itulah rahasia yang tidak ditampakkan kepada salah seorang dari keturunannya, melainkan akan membawanya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan taubat, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan putus asa, kita akan menyesal nanti di nerakanya Allah.
Na'udzubillah, semoga pelajaran ini ya penuh manfaat, ya kita ambil sedikit-sedikit yang kita mampu dan amalkan. Demikian, saya mohon maaf dalam pembacaan yang tidak lancar atau ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.